Take her down! Off, horses! Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng sebuah film yang dinanti-nanti para pecinta aksi superhero. We are Walaupun kualitas gambarnya masih burang kayak Raine Mimin, tapi tetap oke lah filmnya. Dan meskipun menurut para peneliti dan pakar dunia perfilman kurang cetar membahana, namun menurut Mimin ini film keren banget. Venom The Last Dance yang dirilis pada tahun 2024. Dan inilah penutup dari trilogi film Venom, mengisahkan tentang bersatunya seluruh simbiot yang berusaha mati-matian menahan serangan makhluk buas yang diutus oleh Dewa Kegelapan untuk menghancurkan bumi. Kepriwe iki guys, ora kesuwen ya. Langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan Dewa Kegelapan berambut gondrong merebondingan bernama Knull. Dan kini Knull dipenjara oleh makhluk ciptaannya sendiri, yaitu para simbiot yang sekarang berada di bumi termasuk Venom. Menurutnya Dewa Knull dapat terbebas dengan sebuah kunci yang dinamakan Codex. Codex tersebut kini berada di tubuh Venom. Kemudian Dewa Knull mengutus para monster buas dan super kuat untuk mencari kunci tersebut. With your lie. Kita beralih ke bumi di mana Eddie dan Venom yang berada di sebuah bar dengan melanjutkan ending dari timeline-nya Marvel, yaitu Spider-Man No Way Home. Saat Eddie tengah mendongeng dengan seorang bartender, tiba-tiba sebuah portal terbuka dan membuat Eddie teleportasi kembali dengan melihat bartender yang berubah rambutnya menjadi gondes alias gondrong desa. at the same time. I'm so done with the multiverse shit! Bloody Maria! Oh yeah! What the hell were those things? Dan berita pun muncul di televisi mengabarkan bahwa Eddie Brock telah melakukan pembunuhan terhadap kepala polisi, yaitu Patrick Mulligan pada film Venom 2 Let There Be Carnage. Can he evade authorities? Only time. Dan kini Eddie pun menjadi buronan. Lalu Venom pun mempunyai ide tentang informasi rahasia seorang jaksa yang dapat membantu kasus Eddie yang berada di New York. Selain itu, Venom juga merasa senang apabila ke New York karena Venom ingin melihat patung Liberty. Keep the change! Kemudian Eddie keluar dan sepertinya ada seseorang yang sedang mengawasinya melalui kamera CCTV. Lalu Venom mendengar suara gonggongan anjing dari dalam gudang. You hear that? Saat Eddie masuk, benar saja banyak sekali anjing petarung yang terkurung. Tak lama muncul para preman kampung dan mengatakan kalau ini adalah wilayahnya. Oh, hello. This is our territory. Eddie pun menjawab dia hanya lewat dan penasaran dengan suara gonggongan anjing. Eat it. To your asshole. Karena Eddie merasa terancam, Venom pun langsung menghajar para preman kampung tersebut. Hola, bitches! Who's a bad boy? Now that's some sturdy footwear! Dan akhirnya dase para preman dipangan oleh Venom. We are. Lalu Eddie pun melanjutkan perjalanannya. Dan nampaklah sosok monster yang diutus oleh Dewa Knull mengawasi Eddie. I got stuck with the superhero king. Kita balik maning ke bartender si rambut gondes. Dirinya didatangi oleh para militer yang dipimpin Jenderal Strickland. Viral shedding. Kemudian Jenderal pun menanyakan tentang Eddie yang singgah di barnya. What was he saying? Karena jawaban bartender gondes berbelit-belit, dia pun disetrum dan dibawa. Di tempat lain kita melihat seorang dokter dan saudaranya sedang berlari. Namun tiba-tiba petir menyambar dan saudaranya metong mengenaskan.
Ternyata itu hanyalah mimpi. Dokter wanita itu bernama Payne. Kemudian Dr. Payne mendengar kabar bahwa Jenderal Strickland akan menuju area 51. Dan Dr. Payne pun bergegas menuju area tersebut. Karena Dr. Payne adalah seorang dokter peneliti simbiot, sedangkan Jenderal Strickland mendapat misi untuk mengumpulkan simbiot. Akhirnya mereka pun bertemu dan tak lama datang Dr. Sadie dan memberitahu bahwa mereka berhasil menyelamatkan simbiot lain yang sebelumnya dianggap sudah mati. Kemudian mereka menemui Patrick yang ternyata masih hidup dan kini Patrick telah menyatu dengan simbiot warna hijau godong gedang. Panic surgeons since we bonded him. Patrick kemudian menjelaskan para simbiot datang ke bumi bertujuan untuk bersembunyi dari kejaran Dewa Knull. Para simbiot tidak mempunyai niat untuk menghancurkan bumi. Sound distresses them. But we will be found. Kita balik maning ke Eddie dan Venom yang kini nemplok nang motor mabur menuju New York. Karena Venom berjanji akan memulihkan nama baik Eddie. Tiba-tiba makhluk mengerikan yang terus mengawasi Venom datang tepat di belakang Eddie. Duel singkat pun terjadi dan Venom berhasil mengalahkan makhluk tersebut dengan melempar ke dalam turbin motor mabur. Setelah itu, Eddie melompat dari motor mabur yang mulai terbakar. Venom pun berubah menjadi parasut untuk mendaratkan Eddie. Oh, I'm gonna go ahead and say that this is the shittest. Forever seems pretty optimistic. Cerita kemudian memperkenalkan sebuah keluarga, seorang ayah bernama Martin bersama istri dan kedua anaknya yang ingin mengunjungi area 51 dengan mobil van-nya. We're dead. With the decommissioning of Area 51, Kita balik maning ke Eddie dan Venom setelah mendarat. Lalu Venom mendongeng dan menjelaskan makhluk yang mengejar mereka adalah Xenophage. Xenophage. Makhluk tersebut diutus oleh Dewa Knull untuk memburu para simbiot yang berada di bumi. Dan inti dari pencarian itu adalah mencari kodeks atau sebuah kunci yang berada di tubuh Venom. Dan kodeks akan terlacak apabila Venom dengan wujud aslinya alias Venom keluar dari tubuh Eddie Brock. Setelah mendongeng ngalor ngidul, kemudian mereka melihat seekor kuda nganggur. Both live. The Codex exists. How fast do you think you can get that thing to go? Merasa perjalanan ke New York masih sangat jauh, Venom pun merubah kuda itu menjadi kuda simbiot yang menjadikan larinya lebih kencang dari Honda Supra X. You are an asshole! Di tempat lain di laboratorium, Jenderal Strickland tak percaya kalau para simbiot datang ke bumi hanya untuk bersembunyi. You're so desperate to believe that they're here for altruistic reasons. Lalu sang jenderal mendapat kabar tentang keberadaan Eddie. Kemudian para tentara pun menemukan Eddie dan Venom di dekat sungai. Para tentara pun langsung menembaknya yang membuat Eddie terpental ke sungai. Sedangkan Venom yang terpisah dari tubuh Eddie, dia masuk ke dalam seekor ikan. Para militer pun terus mengejar Eddie dan Venom. Lalu salah satu anggota militer tewas tertembak saat hendak menangkap Eddie. Tak lama Venom pun tertangkap dan disetrum hingga melemah. No, the Codex! Jenderal Strickland yang berada di helikopter dan dia melihat kedatangan makhluk mengerikan. Kemudian para militer langsung menembaki makhluk tersebut. Merasa ada kesempatan, Venom pun langsung masuk ke tubuh Eddie dan makhluk tersebut kehilangan sinyal Venom yang sudah kabur. Kemudian tanpa sengaja Eddie bertemu dengan keluarga Martin. Lalu Martin menawarkan Eddie untuk ikut menumpang karena keluarga Martin tidak tahu kalau Eddie memiliki tubuh alien yaitu Venom. Let's rock this camper. Saat di perjalanan, Martin menyetel musik dan Venom pun ikut bernyanyi walaupun Eddie plonga-plongo tak tahu lagunya.
I'm stepping through the door, and there's nothing I can do. Perjalanan pun berlanjut hingga malam. Anak laki-laki Martin, dia terbangun dan memberi Eddie coklat. You like chocolate? I have a friend who loves chocolate. Singkatnya, mereka tiba di Las Vegas. Lalu Martin memberikan Eddie sebuah sandal jepit untuk kenang-kenangan. Thank you. Venom yang ingin sekali melihat patung Liberty, namun Eddie hanya memiliki uang $20. Eddie pun bingung. Lalu Venom menyarankan untuk bermain slot di kasino. Karena pakaian Eddie jelek, ia ditolak masuk oleh penjaga. Bluetooth sound. Don't push it, all right, buddy? Kemudian Venom melihat penjaga lain yang sedang nguyuh sembarangan. Eddie pun menghampirinya dan menyundul dasnya hingga klenger, lalu mengambil pakaiannya. Eddie, yeah, baby. If anyone cared who you were anymore. Akhirnya Eddie berhasil masuk dan langsung menuju mesin roulette, menghabiskan semua uangnya. Berharap menang, namun malah rungkat. Let's beat him and steal it. Nazi jacket. Matt, I would even go so far to say that Lady Luck. Eddie, I need more money. Tanpa diduga, Eddie bertemu Mbak Chen di tempat tersebut. Mereka pun sangat bahagia karena sudah lama tak bertemu. Is a big guy in there? Yeah. Do you like my dress? Kemudian Mbak Chen mengundang Eddie dan Venom ke kamarnya. Di lain sisi, Jenderal Strickland yang mengetahui Eddie berada di Las Vegas, dia pun mengerahkan pasukannya untuk menangkap Eddie. Put him in. Mbak Chen yang kangen sama Venom, dia mengajak Venom untuk joget. Venom lalu dengan wujud aslinya berjoget ria dengan Mbak Chen. The time of life. Oh no, I can't. I give up. Tentu saja hal itu mengundang makhluk Xenopet yang mendeteksi keberadaan Venom. Xenopet pun langsung datang menerjang dari atas. Lalu Venom segera masuk ke tubuh Eddie. Xenopet pun kehilangan sinyal lalu pergi. Tak lama pasukan Jenderal Strickland datang dan menembak yang membuat Venom terpisah dengan Eddie. Kemudian Eddie dan Venom pun dibawa oleh para pasukan jenderal. Xenopet pun terus mengintai dan mengikutinya. Di lain sisi, keluarga Martin tiba di area 51 dan secara diam-diam mereka masuk ke dalam melewati pagar. Where you go? Lifelong dream. All right, go, 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 go. Kemudian di dalam lab mereka memasukkan Venom di sebuah tabung kecil tempat para simbiot lain. Eddie yang terbangun dari pingsannya, dia bertemu dengan Patrick yang ternyata masih hidup. Patrick yang di dalam tubuhnya terdapat simbiot, dia mengatakan kalau Eddie harus menjaga kodeks dari ancaman makhluk Xenopex, utusan Dewa Knull. Symbiote army waits here. Stay locked away. Tak lama, Jenderal Strickland datang dan memberitahu kepada Dr. Pen bahwa ia sekarang mengambil alih kendali penuh tentang area 51 dan simbiot. Lalu sang jenderal pun berencana menghabisi Eddie untuk menghancurkan kodeks bertujuan agar tidak jatuh ke tangan Dewa Knull. Setelah terbebas, Venom segera masuk ke tubuh Eddie, namun Xenopex telah tiba di sana dengan cepat dan langsung menyerang. Patrick dengan simbiotnya mencoba untuk melindungi Venom, akan tetapi ia justru dipangan oleh Xenopex yang ternyata jauh lebih kuat. Tak lama para simbiot yang terkurung berhasil lepas dan masuk ke tubuh manusia secara acak untuk melawan Xenopex. Mereka para simbiot pun bekerja sama berjuang demi melindungi Venom agar bisa melarikan diri. Dengan kekacauan yang terjadi, lalu Dr. Pen mengambil salah satu simbiot dan pergi. Dari atas, keluarga Martin melihat Eddie yang tengah berlari. Mereka tak menyangka bisa bertemu dengan Eddie lagi. Oh no. Di saat itu juga pasukan militer turut bergabung menyerang Xenopex. It's Eddie? Lalu Eddie menemui keluarga Martin yang berada di atas tower. Thanks for the chocolate. Jenderal Strickland akhirnya menggunakan bazooka untuk meledakkan Xenopex.
Akibat ledakan tersebut, tower pun runtuh dan membuat keluarga Martin terjatuh. Namun Venom berhasil menyelamatkan keluarga Martin dengan bantuan simbiot lain. Tak lama Xenopek yang hancur dari ledakan dia beregenerasi dan berhasil pulih ke bentuk aslinya. Tiba-tiba Dr. Payne datang menabrak Xenopek dengan mobilnya dan mengajak mereka semua kabur. Saat Eddie hendak kabur bersama mereka, Xenopek mengeluarkan gelombang suara yang membuat simbiot lumpuh dan tak berdaya. Ternyata suara teriakan Xenopek bertujuan memanggil Knull untuk mengirim Xenopek lainnya. Dewa Knull yang mendengar, dia pun langsung mengirim lebih banyak Xenopek dengan membuka portal. Eddie yang merasa ancaman semakin mengerikan, dia harus cepat bertindak. I'm gonna round them up. Have the chopper follow me. Kemudian Venom yang mencoba memancing perhatian para Xenopek sebagai pengalih, sementara sang jenderal mengatur serangan udara menggunakan helikopter untuk menembaki dari atas. Light them up. Copy that. Kemudian salah satu prajurit Stickland diserang oleh Xenopek. Stickland dengan gagah berani maju dan menembak untuk menyelamatkan prajuritnya. Namun Stickland tertusuk ekor Xenopek. Eddie yang melihat sang jenderal terdesak. Kemudian Eddie bersama simbiot yang masuk ke tubuh wanita. Dia memotong kepala Xenopek dan simbiot wanita memotong ekornya, lalu menyelamatkan sang jenderal. Get him somewhere safe. Eddie akhirnya tertangkap oleh Xenopek dan hendak dimakan. Lalu muncul Martin menembak Xenopek dengan basokannya. Kini Eddie terluka parah dan Venom mulai kelelahan. Namun mereka harus menyelesaikan masalah ini. Kemudian Venom memiliki ide menggunakan cairan kimia pelebur baja untuk menghabisi para Xenopek. Dan inilah akhir dari perjalanan Venom dan Eddie, karena mereka harus berpisah. I'll never leave this place, friend. Venom kemudian menggiring para Xenopek menuju tangki kimia dan menyuruh Stickland untuk menekan tombol aktifnya, yang bertujuan agar semua Xenopek meleleh. Sebelum tombol kimia diaktifkan, Venom melempar Eddie agar tidak terkena cairan tersebut. Don't forget me either, Eddie. Akhirnya Venom pun mengorbankan dirinya untuk melenyapkan makhluk-makhluk tersebut. Eddie pun hanya bisa melihat sahabat perjuangannya lenyap bersama para Xenopek. Di sisi lain, Dr. Payne memecahkan simbiot yang ia bawa dari lab. Perubahan Dr. Payne menjadi Venom Woman dan menyelamatkan Sadie temannya. Singkat cerita, Eddie terbangun dan sudah berada di rumah sakit. Seseorang mengatakan kepada Eddie bahwa dirinya kini bebas dari segala tuntutan atas aksi heroiknya. The cigarette expunged. Good luck, Eddie. Eddie pun mengingat hari-harinya bersama Venom, mulai dari film pertama, kedua, dan ketiga. Bring back your everything will stay the same. Can't reach out to call you. Everything gon' be alright. Gonna raise a Cleveland forever. Keesokan harinya, Eddie pergi ke patung Liberty untuk mewakili Venom yang sangat ingin melihat patung Liberty. Walalala, lah kok malah jadi film sedih ngene piye to? The planets will be mine. You will. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.